Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Hormat pada penguasa muda, dan Tuan Muda King Yongjun, ucap Yin Gan dan rombongannya sambil berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih, penguasa muda, sambil berdiri dengan wajah gembira. Penguasa muda, mari, ucap Yin Gan dengan segera membawa King Ruo dan rombongannya ke dalam aula istana. Baik, ucap King Ruo, sambil mengitari pandangannya memeriksa tempat tersebut dengan seksama. Pembangunan ini sesuai dengan perkiraan, Yin Gan. Terima kasih, ucap King Ruo sambil melangkahkan kakinya dengan tenang. Ini semua berkat bantuan Patriark Yang Beidao dan Menteri Yang Song yang tiba-tiba datang mengerahkan pasukan untuk membantu proses pembangunan, serta bantuan dari klan Shen Hong yang selalu memberi bahan yang kita perlukan. Tapi penguasa muda, masih ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya diselesaikan, jawab Yin Gan menjelaskan. Tidak masalah, selesaikan saja secara perlahan. Lalu apakah Yang Song dan Yang Beidao ada di sini? Ada, penguasa muda, sedang beristirahat di kediaman mereka. Apakah mereka juga bergabung di tempat ini? Benar penguasa muda, mereka seluruhnya ada 4.500 orang, jawab Yin Gan sambil mempersilahkan King Ruo menempati kursi utama di ruangan tersebut. Ternyata Yang Song benar-benar tidak sabar. King Ruo membatin, sambil menempati kursinya lalu mempersilahkan semua orang menempati kursi yang tersedia. Duduklah, ucapnya dengan ramah. Terima kasih, penguasa muda. Setelah Yin Gan dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu menempati kursinya masing-masing, King Ruo lalu melanjutkan pembicaraannya dengan santai. Yin Gan, apakah yang lain sudah ada yang kembali dari misi? Belum ada, penguasa muda, jawab Yin Gan, sambil menjelaskan persiapan peresmian kediaman klan Shen Zhengying di kota itu dengan detail. Baik, itu artinya kita tinggal menunggu yang lain kembali, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi, penguasa muda, ada sedikit masalah, ucap Murong Zongde dengan wajah serius. Zongde, bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Masalahnya datang dari pihak tuan kota. Beberapa waktu lalu mereka tiba-tiba meminta kita untuk segera melunasi hutang yang sebelumnya, ucap Murong Zongde tiba-tiba menghentikan kalimatnya saat melihat King Ruo menganggukkan kepalanya. Segera aku akan melunasinya, ucap King Ruo dengan tenang. Ayah, sepertinya ada yang aneh dengan mereka, ucap King Yongjun. Tuan muda, benar ucap Husan. Apakah saudara Zongde sudah melakukan penyelidikan? Tanya Murong Wende dengan serius. Belum, saudara, jawabnya dengan jujur. Kalian tenanglah, aku yakin sudah mengetahui akar masalah tersebut, ucap King Ruo menenangkan semua orang. Maksud, ayah? Tanya King Yongjun. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan kedatangan leluhur mereka, Nangong Singtai, jawab King Ruo. Apakah maksud ayah jenderal pendiri kota bunga semi selatan ini? Benar, tapi kalian tenang saja karena aku akan mengurusi masalah ini, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, penguasa muda, ucap mereka dengan perasaan lega. Penguasa muda, ucap Murong Zongde dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Bagaimana dengan misi penguasa muda sebelumnya? Sambil menatap Luo Zhao dan yang lainnya dengan penasaran. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kami berhasil menemukan klan Shen Hao, Shen Mu, Shen Lin, dan Shen Fang, serta klan Shen Zhenwu. Jawab King Ruo. Lalu, penguasa muda, di mana mereka sekarang? Aku sudah menempatkan mereka di Gunung Nanjin, bahkan cabang keluarga pertama dan kedua, jawab King Ruo, membuat Murong Zongde dan rombongannya begitu gembira. Penguasa muda, ini mengenai klan pembunuh tersebut,
apakah ini tidak berbahaya? Tanya Murong Zongde dengan serius. Tenanglah, jawab King Ruo sambil menjelaskan keberadaan Zhen Wulu dan rombongannya dengan detail. Membuat mereka menjadi tenang. Lalu penguasa muda, bagaimana dengan klan yang lainnya? Tanya Tian Feng. King Ruo menggelengkan kepalanya. Kita telah kehilangan klan Sengu, Guo, Senbing, Senma, Senhai, Ni, dan klan Senwei, sedangkan yang lainnya masih menunggu kabar, jawab King Ruo menjelaskan. Baik, penguasa muda, lalu bagaimana dengan perkembangan di Gunung Nanjin? Tanya Huyan Lan. Semuanya baik-baik saja, bahkan pembangunan di tempat itu berjalan dengan lancar. Jika tidak ada halangan, setelah peresmian klan Sen Zhenyin, mungkin setengah dari klan Sen Murong dan Sen yang bisa dipindahkan ke Gunung Nanjin, jawab King Ruo. Baik, penguasa muda. Setelah membicarakan banyak hal di tempat itu, King Ruo lalu membubarkan pertemuan tersebut. Kita akan berkumpul setelah yang lain tiba. Mohon kerja sama kalian semua, agar peresmian klan Sen Zhenyin ini dapat berjalan dengan lancar, ucap King Ruo dengan serius. Baik, penguasa muda. Dengan sikap hormat. Baiklah, aku pergi dulu, ucap King Ruo sambil membawa Huo Mingzi dan Huo Zoudao meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian setelah King Ruo pergi, King Yongjun dengan pengawalan Zin dan Zan lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo dan King Yongjun meninggalkan tempat itu, Yin Gan lalu membahas rencana persiapan mereka dengan serius. Di tempat lain, Huo Zoudao dan Huo Mingzi terus bergerak membawa King Ruo menuju kediaman pemimpin klan yang berada tidak jauh di belakang aula istana klan tersebut. Penguasa muda, sebelumnya kami berdua beberapa kali melihat sosok abadi memasuki kota ini, bahkan mereka beberapa kali mendekati tempat ini, ucap Huo Zoudao menjelaskan. Mereka pasti orang-orang dari organisasi Pedang Langit, ucap King Ruo dengan tenang. Organisasi Pedang Langit, tanya Huo Mingzi. Benar, dan mereka adalah salah satu dari 5 organisasi rahasia langit yang merupakan kumpulan para abadi yang menjadi pelindung daratan ilahi ini. Lalu bagaimana dengan Yin Gan dan yang lainnya, apakah mereka mengetahui hal ini? Tanya King Ruo. Tidak, penguasa muda, dan kami juga merahasiakan hal ini, khawatir ini akan membuat saudara yang lain panik sehingga mengganggu ketenangan yang dapat menghambat proses pembangunan ini. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tindakan kalian sudah tepat, ucapnya berbincang-bincang santai, hingga akhirnya tiba di kediaman pemimpin klan tersebut. Penguasa muda, silakan, ucap Huo Zoudao, mempersilakan King Ruo memasuki gerbang kediaman. Sambil hendak berjaga di halaman istana tersebut, namun segera dihentikan oleh King Ruo. Masuklah, ada hal penting yang ingin aku bicarakan dengan kalian, ucap King Ruo. Baik, penguasa muda. Lalu mengikuti King Ruo memasuki gerbang istana, hingga memasuki ruangan utama kediaman tersebut. Sambil memasuki halaman kediaman tersebut, King Ruo melepaskan mantra formasi, dan menyegel tempat itu. Setelah menyegel tempat itu, mereka akhirnya tiba di ruang utama tempat itu, lalu membawa kedua kilin api itu memasuki dunia jiwa. Sus, sus. Mereka bertiga muncul di atas langit villa bambu emas, lalu mendarat di halaman villa dengan perlahan. Penguasa muda, ini, ucap Huo Zoudao dan Huo Mingzi terbata, menatap sosok kilin api emas yang terikat oleh rantai segel dan pedang emas yang menembus batok kepalanya. Zoudao, aku menemukannya dengan kondisi seperti ini, tersegel di dalam ruangan khusus di dalam dunia kecil milik klan Dewa Ikan, ucap King Ruo, menjelaskan. Dunia kecil klan Dewa Ikan. Benar, tempat itu berada di kedalaman samudera es, setelah aku merebutnya dari Tianfang dan rombongannya, tetua dari Kekaisaran Sensia, jawab King Ruo menjelaskan. Lalu informasi apa yang penguasa muda ketahui dari mereka? Tianfang menyebutnya sebagai leluhur kilin api emas, dan tujuanku membawa kalian adalah untuk mengorek informasi darinya. Apakah kalian benar-benar tidak tahu sosok ini? Penguasa muda, kami berdua terlahir di benua teratai biru, jadi kami tidak tahu sama sekali dengan leluhur kilin api emas ini.
King Ruo terdiam sesaat, lalu menganggukkan kepalanya. Jika demikian, apa yang ingin kalian lakukan padanya? Menatap patung kilin api emas itu dengan seksama. Lalu bagaimana dengan penguasa, apakah ada saran? Tanya Huo Mingzi. Hanya ada dua pilihan, menyerap kekuatannya atau melepaskannya, tapi melihat segel ini, aku menjadi sedikit ragu. Maksud penguasa muda? Tanya Huo Zoudao. Jika dia mudah ditaklukkan, tidak mungkin tubuhnya disegel. Huo Zoudao dan Huo Mingzi menganggukkan kepalanya. Itu artinya leluhur ini adalah tawanan. Jika kami ingin mendapatkan informasi darinya, apakah penguasa muda dapat menenangkannya? King Ruo terdiam sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, ucap King Ruo lalu membuat segel tangan, menciptakan kubah perisai emas yang melindungi kawasan tersebut dan menyegelnya, serta memanggil Tao Tian dan Tao Tu untuk berjaga di luar segel. Setelah menyegel kawasan tersebut, King Ruo kembali membuat segel tangan sambil meminta Huo Zoudao dan Huo Mingzi melindungi dirinya. Sosoknya bergerak mendekati kilin emas tersebut, lalu mencabut pedang yang ada di kepalanya dengan sekali tarikan, bersamaan dengan ledakan aura abadi tingkat 3 dari tubuh hewan buas langit tersebut yang langsung menindas tempat itu. Penguasa muda, ini, ucap Huo Zoudao dan Huo Mingzi terkejut panik, saat aura penindasan tersebut langsung membuat mereka tersungkur hingga memuntahkan darah segar dari mulutnya. King Ruo melepaskan segel bola emas yang langsung melindungi mereka. Tidak lama kemudian, sosok kilin yang masih tersegel tersebut membuka matanya, menatap King Ruo, Huo Zoudao dan Huo Mingzi dengan tajam. Makhluk rendahan, ucapnya dengan kemarahan menyala. Leluhur, jangan salah paham, penguasa muda adalah orang yang sampah kecil. Dari mana kalian berani berbicara seperti itu padaku? Ucapnya memotong kata-kata Huo Zoudao, membuat King Ruo menggelengkan kepalanya. Benar dugaan penguasa muda, ternyata leluhur ini adalah seorang penjahat. Saudara, bagaimana ini? Tanya Huo Mingzi. Kita serahkan pada penguasa muda saja, jawab Huo Zoudao dengan pasrah. Leluhur ini tidak memiliki tutur yang baik, silakan penguasa muda lakukan apa yang baik menurut penguasa. Ucap Huo Zoudao. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menatap kilin api emas tersebut. Menjadi rendah hati bukanlah kelemahan, namun bersikap sombong di ambang kematian adalah kesalahan. Dengan lidahnya seseorang bisa menjalani kehidupan yang panjang, tenang dan damai, namun dari lidahnya seseorang juga dapat mengakhiri hidupnya, dan itu termasuk kamu, ucap King Ruo. Dengan pedang emas penakluk tubuh kamu ingin mengajariku bagaimana berperilaku. Benar-benar lucu, ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak, menatap King Ruo yang masih menggenggam pedang emas di tangannya. King Ruo menggelengkan kepalanya. Untuk membunuhmu, aku bahkan tidak perlu pedang penakluk tubuh, ucapnya sambil menyegel pedang tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Benar-benar sombong, ucapnya meremehkan King Ruo. Kamu akan tahu sendiri, ucap King Ruo sambil melepaskan kekuatan abadi miliknya. Lingkaran cahaya emas muncul di belakang punggungnya bersamaan dengan petir tanpa warna yang langsung menghantam tubuh kilin api emas tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, dan mulai merobek kulit kilin api emas tersebut. Ah, kamu, ucapnya merasakan rasa sakit yang luar biasa menyerang tubuhnya, berusaha melepaskan diri dari rantai emas yang melilit tubuhnya. Aku akan melakukannya hingga tubuhmu tak tersisa. Ucap King Ruo sambil meningkatkan serangannya. Di dalam segel bola emas, Huo Zoudao dan Huo Mingzi yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa King Ruo kini sudah berada di tahap abadi benar-benar dibuat mematung. Saudara, penguasa muda, ucap Huo Zoudao ternganga. Benar, kekuatannya bahkan dapat menindas leluhur kilin api emas, ucap Huo Mingzi dengan gembira dan takjub. Di hadapan mereka, kilin api emas yang sebelumnya begitu angkuh kini mulai meraung-raung, dengan darah segar yang terus bercucuran dari lukanya, saat serangan petir abadi tanpa warna yang bahkan dapat membunuh abadi tingkat dasar dengan seketika itu, terus merobek kulit punggungnya. Ngaum, awo, sosoknya meraung keras,
mengedarkan kekuatan untuk melawan serangan tersebut. Namun semakin kuat dirinya mengedarkan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya, maka semakin kuat serangan petir tanpa warna tersebut. Sus, api emas yang dapat membunuh abadi tingkat dasar muncul, menyelimuti kawasan yang tersegel tersebut. Di luar segel kubah emas, Tao Tian dan Tao Tu yang sedang berjaga dibuat merinding. Saudara, api emas dan raungan ini, ucap Tao Tian dengan serius. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Seng Su Nianxing, ucap Tao Tu menanggapi dengan penasaran, karena sebelumnya hanya diminta oleh King Ruo untuk berjaga di luar segel. Sepertinya hewan buas langit, ucap Tao Tian, sambil bersiaga di tempat itu. Di dalam kubah emas, King Ruo terus melancarkan serangan tombak petir abadi tanpa warna pada kilin api emas yang kini telah roboh dengan tubuh bersimbah darah. Api emasmu benar-benar lemah, bahkan tidak dapat memanasi kulitku, ucap King Ruo meningkatkan serangannya. Ampun Tuan, aku mengaku salah, ucapnya memohon. Tanpa menjawab, King Ruo terus melancarkan serangan hingga meremukkan sebagian dari tulang-tulang hewan buas abadi tingkat 3 tersebut. Setelah memastikan bahwa kilin api emas tersebut tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali, King Ruo lalu melepaskan segel emas, mengambil mutiara sumber kehidupan abadinya dengan paksa. Tuan, tidak, ucapnya memohon, namun tidak digubris oleh King Ruo. Sus, mutiara jiwa abadinya terlepas, bersamaan dengan lenyapnya serangan petir abadi tanpa warna. Ngaum, awo, teriaknya meraung sedih, menatap King Ruo yang sedang menyegel mutiara kehidupan abadinya. Zhao Dao, Mingzi, aku serahkan dia pada kalian berdua. Sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Baik, penguasa muda, dengan sikap hormat. Tidak lama kemudian setelah King Ruo pergi, Tao Tian dan Tao Tu muncul di tempat itu, mengejutkan Huo Zhoudao dan Huo Mingzi, termasuk kilin api emas tersebut. Saudara, Seng Su Nianxing meminta kami mengawasinya, ucap Tao Tian sambil memperkenalkan diri. Apa? Seng Su Nianxing. Kilin api emas itu membatin dengan perasaan ciut. Baik saudara, ucap Huo Zhoudao sambil memperkenalkan dirinya dengan ramah, berbeda dengan kilin api emas yang kini terdiam mematung. Seng Su Nianxing, itu artinya dia berasal dari klan dewa awal, Shen Guo Shiking. Membatin, menatap Tao Tian dan Tao Tu yang sedang berkenalan dengan Huo Zhoudao dan Huo Mingzi dengan perasaan tidak tenang. Di tempat lain, setelah mendapat mutiara sumber kehidupan kilin api emas tersebut, King Ruo terus bergerak menuju aula kultivasi, memeriksa keadaan Yuan Bai dan Yuan Hei yang sedang melindungi segel mutiara sumber kehidupan abadi Kaisar Giok Yutai. Setelah memeriksa perkembangan pemulihan mutiara sumber kehidupan Kaisar Giok Yutai tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya terus bergerak dengan tenang, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama hingga sosoknya tiba di atas langit istana Giok Biru, lalu mendarat di halaman istana sambil menyegel kawasan tersebut dengan tenang. Setelah memastikan kawasan tersebut telah tersegel, King Ruo lalu mengeluarkan beberapa mutiara sumber kehidupan abadi yang dia dapat dari anggota organisasi rahasia langit sebelumnya, lalu mulai menyerapnya dengan perlahan. Di tempat lain, Tao Tian dan Tao Wu terus menginterogasi kilin api emas tersebut, karena Huo Mingzi dan Huo Zhoudao merasa tidak nyaman untuk melakukannya. Di bawah penindasan kedua hewan buas gelap itu, kilin api emas itu akhirnya berbicara. Aku Huo Fulu, tetua ketiga ras kilin api Tuan, jawabnya memperkenalkan diri. Lalu bagaimana kamu bisa berada di dalam dunia kecil klan Dewa Ikan? Tanya Tao Tian, mewakili pertanyaan Huo Zhoudao yang berbicara padanya melalui telepati. Aku ditangkap oleh mereka, Tuan. Ditangkap? Bagaimana bisa? Sebenarnya aku adalah mata-mata yang ditugaskan oleh pemimpin utama Huo Tongzu untuk merebut trisula pengendali samudera milik Kaisar Tian Kongyu, Tuan. Untuk menghindari masalah dan kecurigaan dari Patriark Huo Tongzu, Tian Kongyu dengan kekuatannya lalu menyegelku di dalam dunia kecilnya. Jawab Huo Fulu menjelaskan, sambil terus menjawab pertanyaan Tao Tian dan Tao Tu,
menatap Huo Zoudao dan Huo Mingzi yang terdiam di tempatnya. Di tempat lain, istana giok biru. Sepanjang malam King Ruo terus berada di tempat itu dengan menyerap mutiara jiwa abadi Sijin, abadi tingkat 2 dari organisasi Tanda Dewa, Hekongjian abadi tingkat 2 organisasi Teratai Langit, mutiara naga emas dan mutiara elang perak yang merupakan tunggangan mereka. Menjelang pagi, King Ruo yang telah berhasil menyerap keempat mutiara jiwa abadi tersebut lalu mengeluarkan Nangong Singtai dan wakil pemimpin organisasi Pedang Langit dari dalam cincin penyimpanannya. Sus, kedua sosok yang telah kehilangan tingkat keabadiannya tersebut terdiam, mematung di hadapan King Ruo tanpa berani mengangkat kepalanya. Nangong Singtai, berdasarkan laporan orang-orangku, ternyata kamu telah memata-matai klan Shen Zengin beberapa kali. Apakah benar demikian? Tanya King Ruo memecah keheningan tempat itu. Benar, Tuan. Dengan tingkat keabadianmu saat itu, bukankah itu pekerjaan yang tidak masuk akal? Benar, tapi aku tertarik setelah mendapat laporan Nangong Ming yang menjelaskan keberadaan Tuan dan pil hidup berkelipatan, jawabnya. Mengapa bisa demikian? Karena pil tersebut hanya bisa dibuat oleh mereka dari klan Shen Guoshi Ziliao. Jadi aku tertarik untuk menyelidiki hal ini, apalagi pada klan baru yang Anda dirikan, Tuan. Baiklah, lalu bagaimana dengan misi dari Wang Yunjing yang kalian terima sebelumnya? Tanya King Ruo. Kami ditugaskan oleh Kaisar untuk memata-matai Gunung Nanjin, Tuan. Memata-matai Gunung Nanjin. Benar, Tuan. Sebagai tempat terlarang ketiga di wilayah selatan yang berada di dalam wilayah Kekaisaran Shenwang, kami ditugaskan untuk mengawasi tempat itu, namun dengan kekuatan kami saat itu, kami bahkan tidak berani memasuki kawasan gunung. Jika demikian bagaimana bisa Jenderal Feng Wuxiao, Ning Xuan, Su Tian, dan Si Guan tewas? Selain memata-matai tempat itu, sebenarnya tujuan utama kami adalah untuk melenyapkan Jenderal Feng Xiao dan jenderal lainnya di daratan kematian Si Wangzi, karena dianggap telah melawan kekaisaran, Tuan. Melawan kekaisaran, benar, karena Jenderal Feng Wuxiao dan jenderal lainnya telah mendirikan kotanya sendiri tanpa sepengetahuan yang mulia Kaisar. Setelah berhasil membunuh jenderal lainnya, aku mendapatkan hadiah dari Kaisar Wang Yunjing mutiara jiwa abadi tingkat 1, dan menjadikan aku sebagai abadi, hingga akhirnya bergabung dengan organisasi rahasia Pedang Langit, Tuan. Lalu bagaimana dengan Wang Yunjing, apakah dia masih hidup? Sebagai yang abadi, dia masih hidup, Tuan. Baik, karena keturunanmu Nangong Ming adalah orang baik, maka aku mengampuni klan Shen Nangong dan memberikan kematian yang mudah padamu, ucap King Ruo. Baik, Tuan. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu mengibaskan tangannya, mengubah sosok Nangong Singtai menjadi kabut darah lalu membakar kabut darah tersebut menjadi abu. Sekarang giliranmu, ucap King Ruo dengan santai, menatap wakil pemimpin organisasi Pedang Langit yang mematung di hadapannya. Aku Dai Fengsu, Tuan, klan kecil yang berada di timur laut Gunung Pedang Angin, Jian Feng, Tuan, ucapnya terbata. Aku ingin kamu menjelaskan kekuatan organisasi Pedang Langit dengan detail, ucap King Ruo dengan santai. Organisasi Pedang Langit ada di Tanah Suci Pasir Angin, wilayah kuno bagian utara, Tuan. Kami saat ini memiliki 250 anggota dengan 5 wakil pemimpin, yaitu wakil pemimpin Pedang Timur, Pedang Barat, Pedang Selatan, Pedang Utara dan wakil pemimpin Pedang Rahasia Utama, dan aku adalah wakil pemimpin Pedang Selatan, memiliki 50 anggota di bawahku, Tuan. Lalu bagaimana dengan pemimpin suci kalian? Kami memanggilnya dengan pedang 1000 wajah, Qian Mian, Tuan, dengan kekuatan abadi tingkat 6. Apakah kamu mengetahui identitas aslinya? Tidak, Tuan, bahkan kami para wakil pemimpin organisasi tidak mengetahui identitasnya dengan jelas. Karena di setiap pertemuan penting, sosoknya selalu menggunakan wajah yang berbeda-beda. Teknik pedoman 1000 wajah, ucap King Ruo. Benar Tuan, dirumorkan itu adalah teknik terlarang klan dewa awal Shen Guoshi Zanzeng, Tuan. Benar, namun klan itu telah lenyap sejak perang awal, ucap King Ruo dengan serius.
Setelah menanyakan banyak hal, King Ruo lalu melepaskan segel rantai jiwa dan menyerap kekuatan darah Dai Feng Shu dengan teknik perubahan bintang. "Tutuan, ini," ucapnya terbata. "Jangan bergerak, atau aku akan membakarmu hidup-hidup," ucap King Ruo, membuatnya langsung terdiam. 15 menit kemudian, setelah selesai menyerap kekuatan darah dan kekuatan jiwanya, King Di muncul di tempat itu. "Seng Su Nianxing," ucapnya sambil berlutut dengan hormat. "King Di, bawa dia ke penjara barat," ucap King Ruo dengan tenang. "Baik, Seng Su Nianxing." Lalu membawa sosok Dai Feng Shu yang telah tersegel oleh rantai jiwa meninggalkan tempat itu. Setelah King Di pergi, King Ruo lalu memeriksa cincin penyimpanan Dai Feng Shu. "Lencana emas wakil pemimpin organisasi Pedang Langit," ucapnya dengan gembira, karena akhirnya menemukan sosok yang tepat sebagai penyamaran barunya. Setelah selesai memeriksa isi cincin penyimpanan Dai Feng Shu, King Ruo lalu berkultivasi di tempat itu. Di tempat lain, sosok King Di meninggalkan istana giok biru, bergerak menuju penjara barat sambil membawa Dai Feng Shu dalam cengkeraman tangannya. "Tutuan, apakah ini dunia jiwa?" ucapnya terbata. "Benar, ini adalah dunia jiwa Seng Su Nianxing," jawab King Di dengan tenang. "Tutuan, siapa sebenarnya Seng Su Nianxing Zengin Ruo ini? Apakah informasi ini penting?" tanya King Di dengan serius. "Jika Tuan tidak mau bicara juga tidak apa-apa," ucapnya terbata dengan perasaan ngeri. Seng Su Nianxing Ruo adalah cucu yang agung Sen Guoshi King Feng Bao, cicit dari Sen Guoshi King Kong, ucap King Di, membuat Dai Feng Shu bergidik ngeri. Latar belakangnya benar-benar menakutkan, bahkan pemimpin suci Qian Mian tidak berani pada klan mereka. "Nangong Sintai sialan, telah menjebakku," menyinggung pemimpin puncak Nanjin ini. Membatin dengan perasaan kesal. "Lalu, Tuan, bagaimana dengan segel cakram emas langit Ling itu?" Garis keturunan ibunya, Putri Sen Guoshi Ling Yun, putri tunggal Patriark Sen Guoshi Ling Zong, jawab King Di, membuat Dai Mian kini tidak ingin berkata-kata lagi. Di tempat lain, halaman istana giok biru. Setelah beristirahat selama 3 jam di tempat itu, King Ruo yang hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba merasakan 2 aura bergerak mendekati tempat itu. Tidak lama kemudian, sosok Huo Zoudao dan Huo Mingzi tiba di tempat itu. "Penguasa muda," ucapnya dengan hormat. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan tenang. "Ini mengenai leluhur kilin api emas sebelumnya," ucap Huo Zoudao dengan hormat. "Bicaralah," ucap King Ruo. "Penguasa muda, Huo Fulu adalah leluhur ketiga kilin api emas yang ditugaskan oleh Huo Tongzu, pemimpin utama ras kilin api untuk merebut Trisula pengendali samudera milik Kaisar Tian Kongyu, namun misinya diketahui oleh Tian Kongyu. Untuk menghindari masalah dan kecurigaan dari Patriark Huo Kongzu, Tian Kongyu dengan kekuatannya lalu menyegelnya," ucap Huo Zoudao menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Itu artinya dia juga tidak tahu kapan kejatuhan klan ikan langit tersebut," ucap King Ruo. "Benar, penguasa muda. Baiklah, kebetulan kalian datang, aku ingin kalian berdua memasuki masa transisi," ucap King Ruo sambil memberikan masing-masing 1 mutiara jiwa abadi tingkat 2 dari organisasi Istana Dewa Tersembunyi. "Semoga berhasil," ucap King Ruo sambil menembakkan kekuatan darah kilin api emas yang dia serap sebelumnya. "Baik, penguasa muda." Setelah menjelaskan masa transisi dan langkah yang diperlukan untuk memasuki tahap abadi, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. "Terima kasih, penguasa muda," ucap Huo Zoudao dan Huo Mingzi sambil menatap sosok King Ruo yang meninggalkan tempat itu dengan hormat. Setelah King Ruo pergi, Huo Zoudao dan Huo Mingzi lalu masing-masing mencari tempat dan menyegel tempatnya masing-masing dan mulai menyerap mutiara jiwa abadi tingkat 2 yang diterimanya. Di tempat lain, King Ruo bergerak menuju Istana Emas, memeriksa keadaan King Ling, King Lianan, lalu tempat-tempat terlarang lainnya hingga keluar dari dunia jiwa. Sosoknya muncul di aula utama kediamannya. "Ayah,
ucap King Yongjun yang berada di dalam ruangan itu menyambut kemunculannya dengan gembira. "Jun ada apa?" tanya King Ruo dengan hangat. "Ayah, Paman Tian Luye, Mao Huo, Wu Yahai, Jin Se, Yulin Sa, Liong Hei, Yuliang Hao, sudah kembali," ucapnya melaporkan. "Baik, minta mereka untuk beristirahat," ucap King Ruo. "Baik, ayah." Lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Yongjun pergi, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak naik ke atas langit klan, lalu bergerak menuju istana kota bunga semi selatan. Di tempat lain, istana terlarang klan Sen Nangong. Informasi kematian Nangong Singtai yang ditandai dengan lencana giok jiwanya yang telah hancur, membuat anggota klan tersebut terdiam dalam kekalutan. "Saudara, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Nangong Xiankun, sambil mengitari pandangannya, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan serius. "Apalagi yang bisa kita lakukan selain diam dan tutup mulut," ucap Nangong Xianzai, sambil menatap Nangong Ming, sang pemimpin kota yang terdiam dengan wajah sedih. "Saudara Xianzai benar, tapi bagaimana jika pembunuh tersebut mengetahui identitas leluhur, lalu menyerang kota ini?" ucap sosok paruh baya lainnya. "Mengenai masalah itu kita tidak perlu khawatir, namun yang aku khawatirkan saat ini adalah sikap kita pada klan Sen Zengin sebelumnya. Dengan reputasi Patriark Zengin Ruo, kekuatan kita saat ini benar-benar," ucap Nangong Ming, menjeda kata-katanya, membuat ruangan itu menjadi hening kembali. "Tapi bukankah kita bisa meminta bantuan pada organisasi rahasia langit tersebut?" ucap Nangong Xianzai. "Jangan bercanda, dengan tewasnya leluhur Singtai, itu artinya hubungan kita dengan mereka juga sudah terputus," ucap Nangong Qiankun. Baru saja Nangong Qiankun selesai berkata-kata, tiba-tiba seorang prajurit jaga memasuki aula istana. "Prajurit, ada apa?" tanya Nangong Xiankun dengan wajah tidak senang karena telah mengganggu pertemuan tersebut. "Lapor Jenderal, Patriark Zengin Ruo ingin bertemu dengan Yang Mulia," jawabnya dengan hormat, membuat mereka saling berpandangan. "Baik, bawa dia masuk," ucap Nangong Ming, sambil berusaha bersikap tenang. "Jangan sampai masalah ini diketahui oleh orang lain, atau kita akan menuai kemalangan," ucapnya dengan serius. Tidak lama kemudian setelah prajurit itu pergi, Nangong Ming minta semua orang yang ada di dalam ruangan itu untuk mengubah raut wajahnya. Tidak lama kemudian King Ruo dan prajurit tersebut memasuki aula istana. "Hormat pada Yang Mulia Nangong Ming, para jenderal, para menteri," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Patriark Zengin Ruo, selamat datang," ucap Nangong Ming, berusaha bersikap ramah dengan perasaan canggung, sambil mempersilahkan King Ruo menempati kursi yang tersedia. "Terima kasih Yang Mulia," ucap King Ruo, lalu menempati kursinya. Setelah King Ruo menempati kursinya, Nangong Ming lalu mempersilahkan King Ruo menyampaikan tujuan kedatangannya. "Patriark Zengin Ruo, silakan," ucapnya mencoba bersikap tenang. "Yang Mulia, 1 hari yang lalu aku baru saja keluar dari latihan tertutup, namun mendapatkan laporan bahwa Anda telah menagih sisa hutang yang belum kami lunasi sebelumnya. Apakah benar demikian?" tanya King Ruo dengan tenang, membuat Nangong Ming dan mereka semua yang ada di dalam ruangan itu terdiam. "Patriark, ini hanya kesalahpahaman, kami tidak bermaksud untuk menagih, tetapi untuk mengingatkan saja," ucap Nangong Ming dengan perasaan berdebar-debar. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Terima kasih sudah mengingatkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman selanjutnya, aku ingin melunasi sisa hutang sebelumnya." Sambil mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi 2000 senjata, 1000 butir pil peledak energi, 1000 butir pil penyembuhan Fuyuan dan 3 miliar kristal. "Patriark, ini," ucap Nangong Ming dengan serius, menatap King Ruo dengan perasaan tidak nyaman. "Yang Mulia, terima kasih karena sudah memberi kami waktu untuk menyiapkannya. Tujuan kedatanganku adalah untuk memperbaiki kesalahpahaman ini, karena aku tidak ingin karena hutang hubungan baik ini menjadi rusak, mohon diterima," ucap King Ruo, sebagai pihak yang sadar diri memaksa,
berbicara dengan serius, membuat Nangong Ming dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Setelah cukup lama terdiam, Nangong Ming lalu menganggukkan kepalanya. "Terima kasih, Patriark," ucapnya dengan hormat. "Terima kasih Yang Mulia. Selain itu tujuan kedatanganku adalah untuk mengundang Yang Mulia, para jenderal, dan menteri untuk datang di hari peresmian kediaman kami," ucap King Ruo dengan sikapnya yang ramah. "Baik, Patriark, terima kasih undangannya. Kami semua pasti akan datang," ucap Nangong Ming yang akhirnya merasa tenang. Setelah membicarakan banyak hal, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian setelah King Ruo pergi, ruangan itu kembali menjadi hening. "Hais, benar-benar membuat malu," ucap Nangong Qiankun. "Benar, tidak sepantasnya kita memperlakukan mereka seperti ini, terlebih lagi kontribusi mereka dalam melindungi wilayah perbatasan selatan dengan kerajaan kabut angin Fengwu," ucap Nangong Xianzai. "Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi, itu artinya masalah kita dengan klan Shen Zhenyin sudah tuntas. Yang perlu kita bahas sekarang adalah tindakan kita dalam menyikapi tewasnya leluhur Xingtai," ucap Nangong Ming. "Baik, saudara," ucap Nangong Qiankun. Di tempat lain, King Ruo yang sedang berjalan di jalan kota tiba-tiba mendapat pesan dari King Yongjun yang memintanya untuk segera kembali ke klan. Sosoknya tiba-tiba menghilang di lorong jalan, melesat naik ke atas langit kota bunga Semi Selatan. Lalu bergerak kembali ke klan. Dalam waktu singkat, sosoknya tiba di halaman istana klan. Penguasa muda, ucap Husan dan Tuhai, sedang mondar-mandir di tempat itu menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. "Tuhai, Husan, apakah telah terjadi sesuatu?" "Benar, penguasa muda, saat ini sudah berkumpul di dalam istana Tuan Muda dan saudara yang lain," jawab Husan dengan wajah serius. "Baiklah," ucap King Ruo sambil memasuki aula istana. "Hormat pada penguasa muda," ucap Yin Gan memimpin rombongannya berlutut, menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. "Bangunlah, hormat kalian aku terima," ucap King Ruo dengan ramah, lalu menempati kursi utama yang ada di dalam ruangan tersebut. Setelah menempati kursi utama, King Ruo lalu mempersilahkan mereka menyampaikan laporannya. "Yin Gan, silakan," ucap King Ruo. "Penguasa muda," ucap Yin Gan sambil menunjukkan beberapa lencana giok jiwanya yang telah pecah. "Ini," ucap King Ruo dengan serius. "Ayah, ini adalah lencana giok jiwa tetua Murong Sipeng, dan beberapa pasukan elit kita yang sebelumnya bertugas menemani Menteri Hong Mian yang sedang pergi ke ibu kota kekaisaran," jawab King Yongjun menjelaskan. "Menemani Menteri Hong Mian? Benar, penguasa muda. Sebelumnya kita kekurangan batu giok biru dan batu giok merah, lalu Menteri Hong Mian menyarankan agar kita membelinya di ibu kota kekaisaran," jawab Yin Gan menjelaskan, membuat King Ruo terdiam. "Jika demikian, Huyan Lan, Murong Songde, temui Patriark Hong Tianqi, tanyakan masalah ini pada mereka, apakah mereka juga kehilangan pasukan," ucap King Ruo. "Baik, penguasa muda," jawab Murong Songde dan Huyan Lan sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Huyan Lan dan Murong Songde meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu berdiri dari kursinya, meraih pecahan lencana giok jiwa Murong Sipeng dan memeriksa. "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" "Tenanglah, ayah akan menyelidikinya," sambil menyimpan pecahan lencana giok jiwa tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. "Baik, ayah. Apakah itu artinya ayah sudah punya rencana?" "Benar," jawab King Ruo sambil mengedarkan pandangannya, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan seksama, lalu menatap beberapa wajah baru yang tertunduk. "Yang Song," ucap King Ruo dengan ramah. "Hamba, penguasa muda," ucapnya dengan hormat. "Bagaimana urusan di kota Shenmen?" "Baik, penguasa muda, dan kami sudah menjelaskan situasi ini pada pemimpin kota, dan dia memakluminya." "Baik, tetaplah berada di klan," ucap King Ruo. "Baik, penguasa muda." Dengan wajah ragu, "Bicaralah," ucap King Ruo dengan ramah. "Hamba ingin memperkenalkan mereka, penguasa." "Silakan," ucap King Ruo dengan senyumnya yang ramah.
Penguasa muda, dia adalah saudara Yang Beidao, Patriark Sen Yang, saudara Yang Guang, Yang Ni, dan saudara Yang Nan, ucapnya memperkenalkan rombongannya. Yang Beidao, tetua, selamat datang di klan Sen Zhenyin, ucap King Ruo sambil mengeluarkan pedang Sue Luo, lalu menyerahkannya pada mereka. Terima kasih, penguasa muda, ucapnya sambil menerima pedang tersebut, berlutut dengan hormat. Harap segera gabungkan kekuatan darah kalian pada pedang ini, agar aku dapat mengetahui jika terjadi masalah dengan kalian, ucap King Ruo. Ayah, apakah itu artinya, ucap King Yongjun menjeda kata-katanya. Sepertinya, Murong Songde tidak menggunakan pedang Sue Luo yang aku berikan padanya, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya, membuat mereka saling berpandangan. Maaf, aku tidak bisa menemani kalian berlama-lama di tempat ini. Untuk kebutuhan sumber daya dan lain sebagainya, kalian bisa menemui Yin Gan, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan pada Yin Gan. Baik, penguasa muda. Baik, Liang Hao, Jiao Lai, ikut aku, ucap King Ruo. Baik, penguasa muda. Sambil berdiri dari kursinya, Jun ayah akan segera kembali, tugas di tempat ini ayah serahkan padamu, ucap King Ruo. Baik, ayah. Setelah berpamitan pada semua orang, King Ruo lalu membawa Yu Jieru dan Luo Jiaolai meninggalkan tempat itu. Sosoknya memburam, bersama sosok Yu Jieru dan Luo Jiaolai yang lenyap dari tempat itu. Setelah King Ruo pergi, King Yongjun lalu membubarkan pertemuan tersebut. Paman, tetua, silakan beristirahat, ucapnya dengan ramah. Terima kasih, Tuan Muda, jawab mereka dengan hormat, lalu satu persatu meninggalkan tempat itu. Menyisakan King Yongjun, Yin Gan, Zin dan Zan yang tetap berada di tempat itu. Tidak lama kemudian setelah Yang Song dan rombongannya meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Xuan Wu Zuxian muncul di tempat itu. Tuan Muda, ucapnya sambil berlutut di hadapan King Yongjun dengan hormat, mengejutkan Yin Gan, Zin dan Zan. Tetua, bangunlah, ucap King Yongjun dengan ramah. Terima kasih, Tuan Muda, ucapnya dengan hormat, lalu memperkenalkan dirinya pada Yin Gan, Zin, dan Zan dengan ramah. Tetua, bicaralah, ucap King Yongjun, mempersilakan sosok abadi yang sudah berada di tingkat 3 itu dengan gembira. Tuan Muda, sebelumnya saat hamba keluar dari latihan tertutup, hamba menerima kabar dari Jenderal Sisi Hujin yang mengatakan bahwa penguasa muda sudah kembali. Apakah benar demikian? Benar, ayah baru saja pergi menyelidiki kematian tetua Murong Sipeng dan rombongannya. Apakah ada hal penting yang ingin tetua bicarakan? Tanya King Yongjun. Benar, Tuan Muda. Lalu apakah tetua ingin menyusul ayah? Kuan Wu Zuxian menggelengkan kepalanya. Hamba juga tidak tahu tujuan mereka, Tuan Muda. Baiklah, bagaimana jika tetua tinggal di sini saja, sambil membantu Paman Yin Gan dan yang lainnya melindungi klan dan kota, ucap King Yongjun. Baik, Tuan Muda. Terima kasih, tetua, ucap King Yongjun dengan gembira, lalu berbincang-bincang santai. Di tempat lain, sosok King Ruo bergerak, membawa Yu Jieru dan Luo Jiaolai bergerak ke arah utara, meninggalkan kota bunga semi selatan dengan kecepatan puncaknya. Pada saat mereka terus bergerak meninggalkan kota bunga semi selatan, tiba-tiba King Ruo menerima pesan jiwa dari Hu Yanlan dan Murong Zongde. Penguasa muda, bagaimana? Tanya Luo Jiaolai dengan serius. Klan Shen Hong juga mengalami hal yang sama, lencana giok jiwa Menteri Hong Mian dan beberapa pengawal elit klan Shen Hong juga hancur, jawab King Ruo. Lalu penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Yu Jieru dengan serius. Tenanglah, serahkan padaku, jawab King Ruo dengan tenang, sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Penguasa, ini, ucap Yu Jieru dengan heran. Liang Hao, temui Huo Fulu, kilin api emas, aku menangkapnya di dunia kecil kalian, jawab King Ruo. Apa maksud penguasa klan Dewa Ikan Langit? Benar, jawab King Ruo. Baik, penguasa muda, ucapnya dengan penuh semangat, lalu memasuki dunia jiwa King Ruo. Jiaolai,
bantu Rongyu menjaga An-er, ucap King Ruo. Baik, penguasa muda. Setelah Yu Jieru dan Luo Jiaolai berada di dalam dunia jiwa, King Ruo lalu mengeluarkan pecahan lencana giok jiwa Murong Sipeng dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah pecahan lencana giok jiwa tersebut ada di hadapannya, King Ruo lalu membuat segel tangan, menciptakan mantra formasi emas pencari jejak. Sus, mantra formasi emas tersebut menyelimuti pecahan lencana giok jiwa Murong Sipeng dan rombongannya, lalu secara perlahan membentuk anak panah emas. Sus, anak panah emas tersebut bergerak mendahului King Ruo. Di tempat lain, aula istana klan Shen Hong. Menteri Zheng Zongde, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Hong Tianqi dengan serius. Untuk menghindari kepanikan yang dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan, sebaiknya masalah ini kita rahasiakan dulu sampai patriark kami kembali, ucap Murong Zongde, sambil menjelaskan tindakan yang telah mereka lakukan. Baik, Menteri, ucapnya dengan hormat. Baiklah, jika demikian kami kembali ke klan, jika ada hal penting lainnya, segera kabari kami, ucap Huyan Lan. Baik, Tetua, ucap Hong Tianqi dengan hormat. Setelah menyampaikan beberapa hal penting lainnya, Huyan Lan dan Murong Zongde lalu meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian setelah Huyan Lan dan Murong Zongde meninggalkan tempat itu, Hong Tianqi lalu membicarakan rencana mereka bersama para tetua klan. Di tempat lain, Huyan Lan dan Murong Zongde terus bergerak meninggalkan kawasan klan Shen Hong dengan perasaan tidak tenang. Saudara, apakah ini hanya perasaanku saja, ucap Murong Zongde. Maksud saudara? Tanya Huyan Lan dengan penasaran. Aku merasa mereka tidak jujur. Benar, aku juga merasakan hal yang demikian, sepertinya mereka berbohong pada kita. Huyan Lan menanggapi. Lalu saudara, apakah kita akan melaporkannya pada penguasa muda? Tanya Murong Zongde, berbicara pada Huyan Lan melalui telepati dengan serius. Sebaiknya kita menunggu penguasa muda kembali saja, jawab Huyan Lan. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Tentu saja mengawasi pergerakan mereka, ucap Huyan Lan. Baiklah, ucap Murong Zongde dengan tenang. Di tempat lain, sosok King Ruo yang kini menggunakan tampilan wakil pemimpin organisasi Pedang Langit, Dai Fengsu, terus bergerak mengikuti panah emas pencari jejak yang mendahuluinya. Setelah bergerak sepanjang waktu dengan kecepatan puncaknya, menjelang malam, anak panah emas tersebut tiba-tiba bergerak menuju kota Ning, salah satu kota besar dari 55 kota di Kekaisaran Shen Wang tersebut. Sosok King Ruo bergerak mendahului anak panah emas tersebut, melepaskan segel cakram emas langit Ling untuk melewati mantra formasi perlindungan langit kota. Dengan teknik sirah bulan perak yang dapat berpadu dengan kegelapan malam, King Ruo kembali membiarkan anak panah emas itu bergerak mendahului. Anak panah emas itu bergerak, lalu mendekati kawasan istana kota. Tebasan pedang emas muncul, menghadang pergerakan anak panah emas tersebut. Duar. Ledakan dahsyat bergema saat tebasan cahaya emas itu beradu dengan tebasan cahaya perak yang dilepaskan oleh King Ruo. 5 jenderal dengan ratusan prajurit elit muncul, bergerak sambil melepaskan segel perisai pertahanan untuk melindungi kawasan istana kota. Tidak lama kemudian, muncul pemimpin kota dan 2 menteri lainnya. Mantra formasi pencari jejak, ucapnya terkejut saat melihat anak panah emas yang bergerak menghindari serangan yang dilepaskan oleh para jenderal dan prajurit kota. Anak panah emas tersebut tiba-tiba berhenti bergerak, bersamaan dengan munculnya sosok King Ruo di tempat itu. Benar-benar arogan. Apakah kamu tidak diajarkan bagaimana berperilaku di tempat orang lain? Ucap salah satu menteri, menatap King Ruo dengan kemarahan menyala. Jaga bicaramu, tidak akan ada asap jika tidak ada api yang dinyalakan. Justru kalianlah yang bertindak arogan dengan membunuh orang-orangku dengan sembarangan. Ucapnya tiba-tiba memburam, lalu muncul di hadapan sosok menteri tersebut dan mencengkeram lehernya. Kamu, jangan menuduh dengan sembarangan. Berusaha melepaskan diri.
Menuduh dengan sembarangan. Apakah kamu pikir dapat membohongi mantra pencari jejak? Katakan sekarang siapa yang telah membunuh orang-orangku, ucap King Ruo dengan serius. Tindakan King Ruo dan kekuatan yang ditunjukkannya membuat suasana di tempat itu menjadi tegang. Sangat kuat, pergerakannya bahkan tidak terbaca sama sekali, ucap para jenderal itu sedikit ciut. Jika tidak ada yang ingin berbicara maka jangan salahkan aku menenggelamkan kota ini dan mengubahnya menjadi abu. Lancang, apakah kamu kira dapat bertindak arogan di kotaku? Suara dari tempat lain bergema bersamaan dengan kilatan cahaya yang bergerak menuju tempat itu. Sus, sosok paruh baya muncul di tempat itu menatap King Ruo dengan tajam. Leluhur, ucap pemimpin kota, bergerak mendekati sosok tersebut. Apakah karena dia kalian berani bertindak arogan dan membunuh orang lain dengan sembarangan? Ucap King Ruo dengan santai sambil bergerak mendekati sosok tersebut. Jangan berbicara sembarangan. Orang-orangku selalu bertindak dengan penuh pertimbangan. Jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti, maka jangan salahkan aku membunuhmu di tempat ini. Ucapnya dengan percaya diri. Dengan kekuatan yang tidak seberapa ini masih berani berbicara sombong di hadapanku. Kamu benar-benar menganggap diri terlalu tinggi. Karena kamu ingin meminta bukti, maka biarkan anak panah emas pencari jejak berbicara, ucap King Ruo sambil melepaskan anak panah emas itu kembali. Sus, anak panah emas itu kembali bergerak, lalu memasuki aula istana, membuat wajah pemimpin kota dan semua orang terdiam membatu. Jenderal, hentikan anak panah emas itu, ucap pemimpin kota memberikan perintah. Namun belum saja salah satu jenderal tersebut bergerak, jentikan jari King Ruo mengubah sosoknya menjadi kabut darah. Duar, sosok tersebut lenyap dengan kabut darah yang menyebar, membuat suasana di tempat itu menjadi semakin tegang. Apa? Mereka terkejut menatap King Ruo dengan perasaan ngeri. Semi abadi tingkat 8 tahap puncak, terbunuh tanpa sisa oleh jentikan jarinya. Oh tidak, siapa dia sebenarnya? Pemimpin kota dan rombongannya membatin dengan perasaan gelisah, sambil menatap anak panah emas yang kini lenyap di dalam aula istana. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.